Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah daftar tingkat kekuatan di novel ini. Semua tingkat seperti biasa ya, yaitu awal, tengah, puncak. True God, setengah dewa, dewa biasa, dewa perunggu, dewa emas, dewa bumi, dewa alam, dewa berlian, dewa langit, dewa penguasa. Dan ini tingkatan untuk dunia dewa, prajurit dewa, kesatria dewa. Mendengar suara Bai'an melalui telepati, kini ia berusaha mengendalikan emosinya. Siapa orang itu? Mendengar Fang Hu bertanya, pengikutnya agak ragu-ragu. Itu, Fang Hu mengerutkan keningnya. Siapa? Jangan bertele-tele. Fang Hu dengan tegas berkata sambil menatap pengikutnya dengan tatapan tajam. Itu adikku pemimpin Fang, kata pengikutnya menunduk dengan perasaan bersalah. Huf, aku sudah menduga akan hal ini, dari tingkah lakunya yang sedikit mencurigakan. Fang Hu langsung menghela nafas dingin. Pengikutnya langsung berkeringat dingin, ia tahu bagaimana sifat Fang Hu jika dikhianati, dan sudah banyak orang melakukan ini dari dulu. Kau tahu mengapa aku menyuruhmu menutupi identitas kita dari dulu kepada semua bahawanku, termasuk adikmu? Karena aku sudah menduga, akan ada pengkhianat lagi di kelompok kita. Jadi kau tidak perlu merasa bersalah. Adikmu juga masih belum mengetahui banyak tentang kita, yang ia tahu hanyalah tentangku yang hanya dewa kapak dan kekuatan kita, tapi itu hanyalah kekuatan luarnya saja. Po Hen, kau adalah orang yang paling setia dan aku percaya dari dulu. Jangan biarkan kita dikhianati. Aku juga mempercayakan kau yang akan mengurus pengkhianat itu, kata Fang Hu dengan tegas. Po Hen langsung terharu, baru kali ini Fang Hu bisa meredakan amarahnya, dan mempercayakan dirinya menghukum pengkhianat. Po Hen juga tidak akan ragu membunuh adiknya, karena Po Hen dari kecil dibesarkan oleh Fang Hu, ia terpisah dengan orang tua dan adiknya. Saat ia sudah kuat, barulah adiknya muncul mendekatinya, tentu ia juga curiga. Karena saat Po Hen menghilang di umur 5 tahun. Mengapa tidak ada keluarga yang pergi mencarinya? Po Hen juga sering disiksa dari dulu oleh orang tuanya termasuk ibu tirinya, bahkan adiknya yang hanya terpaut 1 tahun juga ikut menyiksanya. Namun dulu Po Hen masih kecil, jadi ia tidak mengerti mengapa ia disiksa. Saat ia besar baru ia menyadari, jika ia adalah aib keluarga karena ibunya seorang pelacur dari rumah bordil. Nasib Po Hen juga sama dengan ibunya, yang diperlakukan dengan tidak wajar. Po Hen tetap menerima adiknya karena mereka dari ayah yang sama, dan melupakan kejadian di masa lalu. Tapi kini adiknya berkhianat, ia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Siap laksanakan pemimpin Fang, teriak Po Hen dengan lantang. Bai'an yang melihat itu tersenyum kecil. Fang Hu membalikkan badan kemudian berjalan ke arah Bai'an. Tuan muda, kita tutup dulu identitasmu. Aku takut akan ada lagi pengkhianat di sini, kata Fang Hu melalui telepati. Bai'an hanya mengangguk, tentu di sini ada pengkhianat. Bai'an yang telah diberitahu oleh Mu Xiaer dan Lang Zai kini sedang membereskannya. Melihat Bai'an tetap tenang dan melirik kapal perang musuh sudah cukup dekat. Fang Hu membalikkan badan dan ikut meliriknya. Sedangkan semua pengikut Fang Hu kini sedang bertanya-tanya. Siapa orang yang di samping pemimpin Fang, mengapa pemimpin Fang sangat menghormatinya, itulah yang ada dalam pikiran mereka masing-masing termasuk Po Hen. Tidak ada yang berani bertanya kepada Fang Hu, karena mereka sangat mengetahui sifat pemimpin Fang mereka. Di tempat itu banyak kapal perang, tepatnya di tengah-tengah kumpulan kapal perang tersebut, ada sebuah kapal perang yang sangat besar. Hei Po San, apa kau benar-benar yakin dengan kekuatan kelompok mereka? Benar Panglima Besar,
Saya sangat yakin karena saya telah menyamar 10 tahun di kelompok mereka, jawab Po San dengan percaya diri. Panglima Gon, untuk para bawahan Dewa Kapak, kita tidak usah pikirkan. Karena tugas dari Yang Mulia adalah membunuh Dewa Kapak. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah dengan kita bertiga akan bisa membunuhnya? Karena kekuatannya hanya satu tahap di bawah Yang Mulia. Jenderal Besar Liu Sanren menatap Panglima Gon untuk mendengar apa jawabannya. Panglima Gon atau nama lengkap Liu Gon menatap tajam Jenderal Besar Liu Sanren. Dengan kekuatan kita bertiga, aku rasa sudah cukup. Kau dan Jenderal Besar Liu Ce memiliki kekuatan Dewa Langit awal, dan aku memiliki kekuatan Dewa Langit akhir yang sedikit lagi akan menembus Dewa Langit puncak. Sedangkan Dewa Kapak mempunyai kekuatan Dewa Penguasa awal, itu memang terbilang cukup jauh dari kita. Tapi dengan orang yang kita tangkap sebelumnya, aku yakin ia akan melemah dan lepas kendali. Saat itulah kita akan membunuhnya, kata Panglima Gon dengan percaya diri. Jenderal Besar Liu Ce dan Liu Sanren ikut tersenyum licik. Ya, karena mereka memiliki orang yang sangat disayangi Dewa Kapak kini berada di tangan mereka. Jika mereka tidak mampu menang, maka mereka akan mengeluarkan orang tersebut sebagai sandera. Po San, kau boleh memimpin kelompok karena kau sekarang adalah jenderal tingkat rendah yang baru diangkat. Aku ingin mempercayakan para pasukan bersama 2 jenderal tingkat rendah lainnya. Aku ingin menyambut Dewa Kapak sebentar. Siap Panglima, dengan semangat Po Hen berkata, kemudian keluar dari sana. Bai An dan yang lainnya kini sudah bersiap-siap. Ia memegang busur panah dan 3 anak panah di tangannya. Panah Bai An akan siap ia tarik dan lesatkan kapan saja. Banyak orang bertanya-tanya siapa Bai An sebenarnya, walau mereka hebat dalam mencari informasi, namun jika Fang Hu menutupi identitas Bai An, maka para pengikutnya tidak akan mengetahuinya. Wus wus wus, hahaha, Dewa Kapak, akhirnya setelah ratusan tahun. Aku dapat menemukan tempat persembunyianmu, teriak Panglima Liu Gon sambil tertawa lantang. Liu Gon melayang menunggu Fang Hu menghampirinya. Di belakang Liu Gon, sudah ada 2 jenderal besar mereka juga. Fang Hu langsung mendengus dingin kemudian terbang menghampiri Panglima Liu Gon. Memangnya kau bisa apa setelah menemukanku? 100 orang sepertimu pun tidak akan bisa apa-apa, kata Fang Hu mengejek. Kurang ajar kau, teriak Panglima Gon, Jenderal Sanren dan Jenderal Ce. Mereka bertiga langsung mengeluarkan auranya. Tekanan besar langsung terjadi yang membuat air bergelombang cukup besar. Fang Hu mendengus, ia langsung mengeluarkan aura penuhnya, itu dapat menekan ketiga orang di depannya. Baru saja mereka saling menekan. Bai An langsung menarik busurnya. Jelep-jelep. Anak panah Bai An melesat dengan dialiri elemen api. Kekuatan serangan anak panah Bai An juga sangat kuat, karena disertai sedikit energi yang bisa membuat kapal hancur. Gelontang-gelontang, ceter-ceter yiha. 3 kapal perang yang hanya diisi oleh para prajurit dan beberapa komandan lemah, langsung hancur dan tenggelam. Panglima Liu Gon, Jenderal Besar Liu Sanren dan Liu Ce, melihat pihak dari Fang Hu yang langsung menyerang, dan menenggelamkan kapal perang pasukan mereka berteriak marah. Fang Hu yang melihat itu tertawa bahagia. Serang mereka, jangan biarkan mereka menyentuh kapal ini atau para penumpang. Jika ada kultivator di sini, mohon bantuannya. Jika kalian memiliki keluarga maka ikutlah berjuang bersama kami, untuk melindungi keluarga kita masing-masing. Teriakan Bai An menggema di seluruh kapal, bahkan sampai terdengar oleh musuh. Lindungi keluarga kita, lindungi orang yang kita sayangi. Teriakan orang-orang langsung menggema saat mendengar kata-kata dari Bai An. Mereka semua langsung mengeluarkan senjata mereka kemudian menatap Bai An. Entah apa yang ada di pikiran semua orang, kini mereka menunggu Bai An memimpin mereka untuk memulai perlawanan. Po Hen juga ikut menatap Bai An dengan tatapan hormat. Ia kini mengerti mengapa pemimpinnya sangat menghormati Bai An. Walau Bai An masih muda, namun pembawaannya membawa semua orang semangat, bahagia, dan nyaman.
Lang Zai dan Pixiu kini berdiri di samping Bai An dengan bangga. Seolah-olah mereka mengatakan jika Bai An adalah saudaranya. Di tempat Panglima Gon, ia kini menggeram mencoba menahan amarah saat melihat pemuda yang menyerang kapal perang milik mereka. Tentu Panglima Gon sangat mengenalnya. Bai An adalah daftar buronan yang akan mati juga, karena Bai An bisa membawa masalah untuk penguasanya dan pemimpin kelompok teratai hitam. Po San, Butan, Bu Hongyan. Kalian bunuh anak itu, ia akan menjadi batu sandungan untuk penguasa suatu saat nanti, jika tidak langsung dibunuh. Teriakan Panglima Liu Gon menggema sangat keras. Fang Hu yang mendengar itu tetap santai, walau ia tidak bisa melihat tingkat kekuatan Bai An. Tapi ia yakin jika Bai An dapat menghadapi para jenderal tingkat rendah itu dengan mudah. Po San langsung maju dan membusungkan dadanya dengan bangga. Kalian dengar yang dikatakan Panglima Besar. Bunuh semua orang, jangan biarkan siapapun pergi dari sini. Po San langsung menatap Bai An dengan tatapan tajam. Serang. Bai An yang mendengar teriakan musuh yang menyerang. Bai An memberikan ancang-ancang. Bersiap, tunggu mereka lebih dekat dan tunggu aba-aba dariku, teriak Bai An. Iha ceter-ceter. Awo awo. Teriakan menggema langsung di kapal tempat Bai An berada, yang membuat para pedagang, kultivator tingkat rendah, anak-anak ingin sekali ikut melawan musuh di depannya. Bai An langsung menarik busurnya, 4 anak panah langsung melesat dialiri elemen api bercampur sedikit energinya. Puluhan prajurit langsung ikut meledak, saat anak panah Bai An mengenai salah satu dari mereka, daya ledak anak panah Bai An cukup besar. Dentang-dentang, cetar-cetar, membahana. Bai An terus membunuh musuh yang mendekat. Jumlah kapal mereka ada ratusan, dan mereka melesat dari kapal ke kapal. Bai An menembakkan anak panahnya ke kapal perang paling depan dan tengah saja, karena anak panahnya masih belum bisa sampai ujung. Po San, Butan, Bu Hongyan, yang melihat banyak pasukannya mati sia-sia langsung marah. Tanpa pikir panjang, ketiganya langsung melesat dengan kecepatan penuh ke arah Bai An. Ayo serang, teriak Bai An tersenyum licik saat melihat ketiga jenderal tingkat rendah yang melesat ke arahnya. Po Hen menatap tajam ke arah adik tirinya, yaitu Po San. Saat Po San hampir sampai ke kapal tempat Bai An, ia langsung mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan kapal. Dentang-dentang, duer-duer. Lawanmu adalah aku, kata Po Hen dengan nada dingin. Po San melayang mundur sejauh 10 meter, ia langsung tersenyum sinis. Anak haram sepertimu bukanlah lawanku, kata Po San mengejek sinis. Po Hen mendengus, dengan cepat ia melesat ke arah Po San. Awo, iha ceter-ceter. Sangat cepat dan kuat, gumam Po San. Kurang ajar, ternyata kau menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Raung Po San marah karena dirinya selama ini ditipu. Po Hen membalas dengan tertawa mengejek. Di tempat Lang Zai dan Pixiu, ia sedang melawan Butan dan Bu Hongyan. Dapat terlihat jika Lang Zai dan Pixiu sedang mempermainkan kedua musuhnya. Sialan, kedua orang ini mempermainkan kita, gumam kedua jenderal Bu tersebut. Jangan meremehkan kami, walau kau lebih kuat. Bersamaan dengan ucapan kedua jenderal Bu tersebut, tiba-tiba kekuatan mereka meningkat dari dewa alam menengah melonjak ke dewa berlian akhir. Satu tingkat di bawah Lang Zai dan Pixiu. Lang Zai dan Pixiu langsung mundur. Mereka membakar energi kehidupan mereka sendiri. Walau tahu jika umur mereka akan berkurang drastis. Wah, hebat sekali, kata Lang Zai bertepuk tangan. Sangat jarang orang bisa menguasai cara menggunakan metode energi kehidupannya. Kecuali, metode ini dari keturunan atau ia latih dengan teliti. Jika salah sedikit, maka orang yang membakar energi kehidupannya akan langsung mati, karena tidak bisa cara mengatur sampai mana mereka akan mengurangi umurnya. Kedua jenderal Bu itu langsung mendengus dingin, saat menanggapi ucapan Lang Zai. Tak ingin menunggu terlalu lama, kedua jenderal itu melesat menyerang Lang Zai dan Pixiu.
Sementara di tempat Bai'an berada, ia melesatkan beberapa anak panah sambil berlari kecil dari kapal perang 1 ke kapal perang 2, itu terus berlanjut. Karena tujuannya adalah pergi ke kapal perang paling besar. Kapal perang besar itu juga tidak bisa dihancurkan oleh serangan anak panah Bai'an. Wus-wus, gelontang-gelontang. Merasa tidak menarik karena terlalu cepat membunuh musuh. Bai'an tidak menggunakan elemen apinya saat ia melesatkan anak panahnya. Jelep-jelep, gedebuk-gedebuk. Dua anak panah Bai'an tepat mengenai leher dan jantung musuhnya. Melihat Bai'an tidak menggunakan elemen apinya untuk meledakkan kapal mereka, seorang komandan langsung berteriak. Dia sudah tidak menggunakan elemen apinya untuk meledakkan kita, dia pasti sudah kelelahan dan kehabisan energi, ayo serang bersama-sama. Teriakan komandan itu membuat semangat para komandan maupun para prajurit, mereka mengeluarkan niat membunuh yang kental. Ayo sirang. Bai'an yang melihat itu langsung tersenyum kecil, inilah yang ia tunggu. Tidak perlu mencari musuh, namun musuh sendiri yang mendatanginya. Salah satu kultivator melihat Bai'an akan dikepung, ia langsung maju untuk membantu Bai'an. Melihat itu, para pengikut Fang Hu juga ikut bersatu untuk membantu Bai'an. Bai'an langsung menarik 5 anak panah untuk mencoba membidiknya. Karena ia masih belum bisa menembakkan 5 anak panah sekaligus. Wus-wus-wus, gelontang-gelontang. Melihat kelima anak panahnya dapat membunuh secara acak, Bai'an menarik 10 anak panah. Wus, celep, celep. Adegan itu kini seperti ladang pembantaian, yang membuat para kultivator liar dan pengikut Fang Hu terpana dan bergidik nyeri. Bantu tuan itu, teriak salah satu kultivator liar tak mau ketinggalan, ia langsung menembakkan puluhan belati kecil. Wus-wus-wus, glodak-glodak, Bai'an langsung tertawa kecil saat melihat wajah ketakutan dari para pengikut Liu Wang. Apalagi saat melihat komandan yang tadi berteriak dengan berani, kini ia yang pertama melarikan diri, saat melihat para prajurit dibantai oleh Bai'an. Bai'an sengaja membunuh para prajurit, karena ia masih belum mampu membunuh para komandan dengan anak panahnya. Maka dari itu, ia sengaja membunuh para prajurit untuk membuat nyali para komandan menurun. Bai'an kembali menarik 4 anak panahnya sambil berlari ke kapal perang paling besar. Wus-wus-wus, gelontang-gelontang, duer-duer, celep, celep. Bai'an kembali menarik 4 anak panahnya sambil berlari ke kapal perang paling besar. Wus-wus-wus, jelep-jelep-jelep, tor-tor. Semua anak panah Bai'an menancap di setiap tubuh para prajurit penguasa Liu Wang. Seakan kurang puas, Bai'an kembali melesat kemudian muncul di depan komandan yang berusaha melarikan diri. Bai'an dengan cepat menarik busurnya, anak panah Bai'an langsung dialiri oleh elemen api dan elemen petir. Dengan sedikit energinya, Bai'an kemudian melepaskan anak panahnya. Wus-wus-wus, jeder-jeder, jelep-jelep. Melihat komandan itu masih hidup, tapi terluka cukup marah, Bai'an terlihat tersenyum kecut. Jika ia bisa mengalirkan lebih banyak energinya ke anak panahnya, Bai'an yakin komandan itu akan hancur menjadi bubur. Tapi karena ia masih pemula, atau bisa dibilang teknik panah yang ia kuasai masih berada di tingkat dasar, ia masih belum bisa mengalirkan lebih banyak tenaga dalam. Bai'an dengan cepat mengambil anak panah di tangannya, kemudian menarik busur yang dialiri elemen api dan petir. Wus-wus-wus, komandan yang terluka berusaha memulihkan diri hanya bisa tersenyum pahit, melihat anak panah dengan tekanan yang cukup kuat melesat ke arahnya. Dengan cepat ia mengalirkan seluruh energi dan memusatkan energinya kepada pedangnya untuk melawan anak panah tersebut. Aku tidak akan mati semudah itu. Teriakan komandan itu cukup keras, sambil mengayunkan pedangnya ke arah anak panah yang kini berada di depannya. Halah, raurusan, jeder-jeder, tor-tor, glodak-glodak, komandan itu terpental menabrak kapal. Baru saja ia bangkit, sebuah anak panah melesat lagi ke arahnya. Sialan kau kutil, tubuh komandan itu langsung hancur, bersamaan dengan meledaknya kapal dan tenggelam. Bai'an tersenyum masam, karena ia harus menggunakan 3 kali serangan anak panah untuk membunuh seorang komandan.
Tapi berbeda dengan para komandan dan prajurit, yang kini sedang berusaha melawan para pengikut Fang Hu. Tubuh mereka berkeringat dingin, kemudian salah satu di antara mereka berbalik untuk melarikan diri, disusul oleh yang lain. "Ayo lari kawan." Bai An kembali melesat. "Siaer, apa kau yakin, jika di dalam kapal besar itu ada seseorang yang sangat berharga bagi saudara Fang Hu, dan ia sedang ditahan?" Ini sudah kelima kalinya Bai An bertanya kepada Mu Siaer. "Jika kau tidak percaya ya jangan ke sana, gak usah ribet," dengus Mu Siaer. Bai An langsung tersenyum masam. "Wus wus wus, glodak-glodak, duar. Di sini tidak ada orang yang cukup kuat, dan hanya ada beberapa komandan di dalam sedang menjaga seseorang." "Apakah itu yang dimaksud Siaer?" Bai An langsung bergumam saat ia sampai. Setelah menyebarkan auranya, ia langsung masuk ke dalam. "Siapa yang menyerang? Keluar kau!" teriak komandan yang tidak tahu kondisi di luar. Jadi ia dengan keras berkata seperti itu. Maaf, anak panahku tadi meleset," kata Bai An tersenyum licik. Komandan itu langsung mendengus. "Seorang anak kecil ingusan berani sekali masuk dan menyerang tempat ini. Potong kedua tanganmu, dan aku akan membiarkanmu pergi." Setelah selesai mengucapkan perkataannya dengan sombong, komandan itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya. Saat ia memegang lehernya, gedebuk-gedebuk, kepala komandan itu langsung terjatuh. 4 komandan yang berada di sampingnya langsung waspada. "Siapa di sana? Cepat keluar." Mereka tidak percaya jika Bai An yang membunuh teman mereka, jadi para komandan itu mengira ada orang lain di belakang Bai An. Mata Bai An sangat dingin. "Apa kalian mencariku?" Pertanyaan Bai An membuat keempat komandan itu melirik Bai An. Mereka langsung melihat pedang yang dipenuhi oleh darah. Bai An sengaja tidak membersihkan darah tersebut, agar mereka tahu jika Bai An lah yang membunuhnya. "Kau, berani sekali kau anak kecil ingusan. Berani kau membunuh temanku," teriak komandan itu menunjuk Bai An. Tangan kanan komandan yang menunjuk Bai An langsung terjatuh. "Jangan panggil aku anak kecil paman." Bai An langsung menghilang. "Atah-atah!" Teriakan menyedihkan menggema di ruangan tersebut. Bai An menyiksa mereka berempat dengan sadis. Tubuh mereka terlihat berceceran di mana-mana. Ada juga yang tangan keduanya terpotong, ada yang kedua kakinya terpotong. Ada juga yang secara bersamaan kedua tangan dan kakinya dipotong Bai An. Mereka menjerit kesakitan dengan raut wajah ketakutan saat melihat Bai An yang kini terlihat seperti dewa kematian. "Ampun, bunuh aku sekarang, jangan siksa aku begini. Aku mohon," jerit salah komandan tersebut. Bai An tersenyum dingin. "Kau tunggu dulu di sini, jangan kemana-mana." Tanpa menunggu jawaban mereka, Bai An berjalan ke arah pintu yang terlihat begitu kokoh dan sulit dihancurkan oleh kekuatan dewa berlian puncak sekalipun. Bai An tersenyum, ia memegang kunci yang ia dapat dari salah satu komandan tersebut. Bai An memasukkan kunci tersebut. Ceklek, kriuk-kriuk. Saat pintu terbuka, aura yang cukup kuat langsung menerpa wajahnya. Bai An cukup heran saat ia belum membuka pintu, ia tidak dapat merasakan aura apapun di dalam. Tapi saat pintu terbuka, ia merasa sedikit merinding merasakan aura tersebut. Saat masuk, Bai An langsung kaget melihat seorang perempuan dewasa yang dirantai dan terluka cukup parah. Bai An menduga jika luka itu didapat dari siksaan. Wanita ini sangat kuat jika ia tidak terluka. Tapi siapa dia? Gumam Bai An bertanya-tanya. Wanita itu membuka matanya saat merasakan ada orang yang masuk. Dengan tatapan dingin, wanita itu menatap Bai An dengan kebencian yang tidak bisa dilupakan. Bai An langsung mengerutkan keningnya saat melihat wanita itu menatapnya dengan kebencian. "Siapa wanita ini, Siaer? Aku mohon jawab kali ini saja." Mendengar pertanyaan Bai An, Mu Siaer hanya mendengus kecil. Dia adalah adik Fang Hu, sekaligus istri Yu Fan yang mereka kira telah mati. Tapi pemimpin kelompok teratai hitam menangkapnya jutaan tahun lalu dan menyerahkannya kepada Liu Wang. Karena mereka yakin, wanita ini pasti berguna suatu saat nanti.
Bai An langsung memancarkan niat membunuh yang sangat kuat saat mendengar itu. Ia langsung tahu jika wanita ini akan dijadikan umpan agar dapat membunuh Fang Hu. Tentu saja Bai An marah, karena Fang Hu kini menjadi saudaranya. "Siapa kau?" Mendengar suara yang sangat dingin keluar dari mulut wanita tersebut, Bai An seketika tersadar. "Kau tenanglah Nyonya. Aku kesini untuk membebaskan dan membawamu keluar dari sini. Karena kau akan dijadikan umpan oleh para bajingan itu, agar dapat membunuh saudara angkatku yaitu kakakmu He Sang." Wanita itu langsung tertegun, ia awalnya tidak akan percaya kepada siapapun yang datang ke sini. Tapi saat mendengar nama He Sang, nama yang cuma mereka bertiga yang tahu, ia kini tahu jika pemuda di depannya tidak mungkin berbohong. Wanita itu dengan tegas mengangguk. Bai An langsung mengayunkan tangannya asal. Sebenarnya ia tidak bisa menghancurkan rantai tersebut, dan Mu Xiaer menyuruhnya berpura-pura mengayunkan tangan, agar wanita itu tidak terlalu curiga saat Mu Xiaer menghancurkan rantai tersebut. Tring-tring, gelodak-gelodak. Wanita itu langsung tertegun. Saat melihat Bai An dengan santainya menghancurkan rantai yang selalu merantainya selama jutaan tahun. Wanita itu sedikit curiga, tapi ia tidak ingin bertanya karena baru kenal. "Nyonya, kau pulihkan energimu terlebih dulu dan makan pil ini, agar luka-lukamu bisa sedikit pulih." Bai An melemparkan cincin penyimpanan tingkat rendah kepada adik Fang Hu. Adik Fang Hu dengan sigap menangkapnya, dan memeriksa isi cincin penyimpanan itu kemudian mengangguk. "Terima kasih." Bai An langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Kau adalah adik dari saudaraku, jadi tidak perlu berterima kasih, sembuhkan dan pulihkan saja dirimu lebih dulu. Aku akan menjagamu." Adik Fang Hu langsung mengangguk, ia langsung mengeluarkan semua isi cincin penyimpanan pemberian Bai An. Terlihat cukup banyak pil penyembuh tingkat 7 dan ada beberapa pil penyembuh tingkat 6 yang terbilang cukup langka. Ada juga kristal tingkat tinggi yang digunakan untuk mengisi ulang energi mereka yang terkuras, karena energi kristal tingkat tinggi mengandung ki yang sangat banyak dan padat. Tanpa menunggu lama, wanita itu langsung duduk bersila kemudian melemparkan semua pil itu sekaligus ke dalam mulutnya, dan menyebarkan kristal tingkat tinggi di sekitarnya untuk menyerapnya. Bai An melihat itu langsung keluar untuk melihat situasi di luar saat ini. Di tempat Fang Hu berada, ia tersenyum mengejek, menatap tajam ke arah Panglima Liu Gon dan dua jenderal besar yang berada di samping kiri kanannya. "Orang ini masih saja tetap kuat walau ia bertambah tua," gumam Panglima Liu Gon kesal. Panglima Gon kini yakin tidak akan bisa menang melawan Fang Hu dengan kekuatan mereka saat ini. Jadi ia menatap Liu Sanren dan Liu Che, kemudian mereka mengangguk satu sama lain. "Kita tidak punya pilihan lain, kita harus menggunakan pil pemberian pemimpin kelompok teratai hitam. Walau resikonya cukup besar." Setelah mengatakan itu, Panglima Liu Gon mengeluarkan pil berwarna hitam pekat, bersamaan dengan kedua jenderal besar Liu Sanren dan Liu Che. Dengan cepat mereka ingin memasukkannya ke dalam mulut. Fang Hu yang melihat itu merasa familiar dengan pil tersebut. Beberapa saat kemudian, matanya langsung terbelalak. "Wus wus wus, aku tidak akan membiarkan kalian meningkatkan kekuatan kalian," teriak Fang Hu. Panglima Liu Gon yang melihat itu langsung tersenyum licik. Dengan cepat tangannya menarik kedua jenderalnya, dan melemparnya ke arah Fang Hu untuk menghalangi Fang Hu menuju ke arahnya. Cekgluk cekgluk. Dengan cepat Panglima Liu Gon memakan pil neraka tersebut. Liu Sanren dan Liu Che meraung marah saat dirinya dijadikan tumbal. "Matilah kau bisul." Fang Hu mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuhnya. Energi pedang terus mengalir dari tubuh Fang Hu. Tercipta sebuah pedang energi yang sangat besar, dan melesat ke arah mereka bertiga. Wus wus wus, duar-duar, dentang-dentang. Kedua jenderal besar Liu Sanren dan Liu Che langsung terpental mundur. Walau mereka telah berusaha melindungi diri mereka sebisa mungkin, tetap saja mereka terluka parah. Tangan kiri jenderal Liu Che kini telah hancur menjadi bubur. Sedangkan Liu Sanren tubuhnya tidak hancur, tapi hanya terluka parah. Seluruh organ dalam Liu Sanren kini telah hancur.
Tinggal menunggu waktu baginya untuk mati. Panglima Liu Gon sudah menjauh dari sana sambil menyerap efek dari pil kematian tersebut. Fang Hu yang melihat kedua jenderal itu kini tak menghiraukannya, ia melesat ke arah Panglima Liu Gon. Namun sudah terlambat. Wus wus wus. Aura Liu Gon menyebar ke segala arah. Tingkat kekuatannya kini setara dengan Fang Hu. Mata Liu Gon langsung terbuka dengan sebuah senyum jahat. Matanya langsung menatap tajam ke arah Fang Hu yang melesat ke arahnya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah kedua jenderalnya. Pengorbanan kalian tidak akan sia-sia. Setelah Liu Gon mengatakan hal itu, Liu Gon mengeluarkan kapaknya. Dewa Kapak, dari tadi aku melihat kau tidak pernah menggunakan kapakmu. Aku tahu kau meremehkan kami tadi, tapi sekarang apakah kau akan masih menyimpan kapakmu? Fang Hu mendengus dingin, ia dengan cepat mengeluarkan kapaknya. Aura kapak itu langsung menyebar. Energi kematian yang sangat kuat, aku harus memilikinya, gumam Liu Gon tersenyum penuh keserakahan. Jangan pernah bermimpi untuk memilikinya, dengan hanya kekuatan instan seperti itu, kau masih belum sebanding melawanku. Mata Fang Hu mulai memerah, ia dalam mode serius. Melihat hal itu, Liu Gon juga ikut mengambil sikap serius. Karena ia tahu jika mata Fang Hu berubah merah, maka ia harus meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat tertinggi. Hahaha, mari kita mulai pestanya. Tawa Fang Hu sangat menyeramkan, suaranya berubah drastis. Terlihat itu bukanlah Fang Hu, melainkan seperti dewa kematian. Wus-wus, gelontang-gelontang. Liu Gon terpukul mundur sangat jauh. Sialan, walau kekuatanku setara dengannya, tapi perbedaannya masih jauh, gumam Liu Gon kesal. Fang Hu melesat lagi ke arah Liu Gon, kemudian mengayunkan kapaknya yang dialiri energi kematian yang sangat menindas. Jeder-jeder, gelontang-gelontang, duar-duar. Lagi-lagi Liu Gon terpental jauh. Wus-wus-wus. Melihat ada aura yang kuat dari arah selatan, ia melihat jika kedua jenderalnya memaksa menggunakan pil neraka dengan taruhan nyawa. Hahaha. Lagi-lagi, Fang Hu tertawa bahagia melihat ada dua semut datang ke arahnya. Liu Gon melihat kedua jenderalnya menatap dengan dingin ke arahnya, hanya bisa tersenyum santai dengan wajah tanpa bersalah. Hal itu membuat kedua jenderal itu semakin tersulut emosi. Saat mereka ingin mengatakan sesuatu, Fang Hu langsung datang. Matilah kau upil kering. Dengan cepat ketiga orang itu menghindar. Walau salah satu jenderal terkena tebasan Fang Hu, tubuh jenderal besar Liu Sanren langsung terbelah dua. Hahaha. Setelah tertawa seperti orang gila, Fang Hu melesat lagi ke arah Liu Gon. Liu Gon langsung berteriak panik, Liu Ce, cepat gunakan orang itu. Walaupun Liu Ce kesal, ia tetap melesat menjauh dan menuju ke arah kapal perang paling besar. Saat Liu Ce melihat pasukannya telah terbantai habis, ia semakin marah dan ingin membantai mereka semua yang ada di bawahnya. Tapi karena mengingat ada yang lebih penting, Liu Ce tetap melesat ke arah kapal perang paling besar, yang berada di tengah-tengah. Jebret-jebret, duar-duar, gelontang-gelontang. Kurang ajar. Jika seperti ini terus, aku bisa mati oleh orang gila ini. Aku harus menggunakan teknik terkuatku. Kapak setan, tebasan arwah kematian, teriak Liu Gon. Muncul tiga arwah yang sangat besar di depan Liu Gon, yang memegang sebuah kapak disertai aura kematian. Hahaha, ingin melawanku menggunakan aura kematian. Sungguh naif, ucap Fang Hu. Teknik dewa kematian. Penjaga neraka muncullah. Wus wus wus. Kapal perang di bawah kaki Fang Hu dan Liu Gon langsung hancur, akibat aura penjaga neraka yang sangat besar berdiri. Wus wus wus. Penjaga neraka yang melihat musuhnya langsung mengayunkan kapaknya. Tekanan dari ayunan kapak penjaga neraka tidak bisa dilawan oleh arwah-arwah tersebut. Mereka hanya diam di tempat. Gelontang-gelontang, ceter-ceter yiha. Liu Gon yang dari awal merasa bahaya, sudah melarikan diri lebih dulu ke arah kapal besar yang berada di tengah-tengah. Liu Gon sangat marah, karena Liu Ce lama sekali membawa orang yang mereka tahan. Kau mau kemana Panglima Gon?
Suara Fang Hu sangat dekat dengan Liu Gon, sepertinya Fang Hu berkata di samping telinga Liu Gon. Dengan cepat Liu Gon melempar dirinya ke arah kanan. Wus-wus, dentang-dentang. Serangan santai Fang Hu mampu Liu Gon hindari. Orang gila ini sangat cepat sekali, gumam Liu Gon semakin kesal dan kini menyesal mengambil tugas ini. Hahaha, duar-duar, ayo lawan aku, mana keberanianmu Panglima Gon? Fang Hu terus mempermainkan Liu Gon, ia sangat menikmati hal tersebut. Kini kondisi Liu Gon sangat buruk. Di tempat yang cukup jauh dari Fang Hu dan Liu Gon bertarung, Lang Zai dan Pixiu bertarung melawan kedua Jenderal Bu. Terlihat jika tubuh Lang Zai sangat bersih. Sedangkan musuhnya yaitu Jenderal Bu Tan kini tubuhnya banyak luka akibat cakaran. Pixiu juga demikian, ia masih baik-baik saja. Dan musuhnya Jenderal Bu Hongyan terluka jauh lebih parah. Bu Hongyan kini diambang kematian. Saudara Lang, ayo kita selesaikan dengan cepat dan mencari tuan muda. Lang Zai langsung mengangguk mendengar suara telepati dari Pixiu. Wus wus wus, aura Lang Zai dan Pixiu langsung berubah. Sialan kau, ternyata mereka berdua tidak serius melawan kita dari tadi. Raung Bu Tan kemudian menambahkan. Jika aku mati, maka kalian juga harus ikut mati. Terpancar rencana licik dari Bu Tan. Saat melihat Lang Zai dan Pixiu menyerang mereka, Bu Hongyan langsung merapat ke arah Bu Tan kemudian mengangguk bersama. Matilah Paman Ladusing, teriakan Lang Zai cukup keras. Pixiu yang melihat sedikit keanehan dari Bu Tan dan Bu Hongyan, langsung berteriak keras. Mundur saudara Lang, terlambat kau bangsat. Gumam kedua jenderal itu langsung meledakkan dantian mereka. Lang Zai yang mendengar itu dengan cepat merobek ruang kemudian masuk. Wus-wus, duar-duar. Bersamaan dengan masuknya Lang Zai, tubuh kedua jenderal Bu itu langsung meledak dahsyat. Suara ledakan sangat besar sampai terdengar ke kota Han. Huk-huk, uhuk-uhuk, walaupun aku sudah menjauh, tetap saja aku terluka. Gumam Pixiu melihat di mana asal ledakan terjadi. Bagaimana dengan saudara Lang Zai? Pixiu yang khawatir langsung melesat mencari Lang Zai. Ia yakin jika Lang Zai masih baik-baik saja. Liu Ce yang sedang melesat langsung berhenti dan melihat ke arah asal ledakan. Gagal sudah, mereka telah mati. Gumam Liu Ce tahu jika yang mati adalah kedua Jenderal Bu. Di tempat Fang Hu dan Liu Gon juga demikian. Mereka berdua melihat ke arah asal ledakan. Apa kedua saudara baruku tidak apa-apa? Gumam Fang Hu sedikit khawatir kemudian menyebarkan kesadarannya. Fang Hu hanya dapat melihat Pixiu ke sana kemari seperti mencari sesuatu. Kekhawatirannya semakin bertambah, namun seketika langsung menghilang saat ia merasakan celah terbuka di Pulau Donglan. Lalu Lang Zai keluar dengan tubuh terluka cukup parah. Akibat serangan bunuh diri kedua Jenderal Bu. Saat Fang Hu akan ke tempat Lang Zai, ia tiba-tiba saja membeku saat tidak sengaja auranya merasakan aura yang sangat ia kenal. Fang Hu juga melihat Bai An sedang menjaga orang yang sangat ia kenal itu. Air mata Fang Hu langsung keluar dengan sendirinya. Tapi tak lama matanya langsung memerah kembali saat melihat Liu Ce sedang ke sana dan hampir sampai. Bersamaan dengan Liu Gon yang mencoba merobek celah secara diam-diam. Aku tidak tahu bagaimana kalian menangkap adikku yang kukira telah mati. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, kalian semua akan mati di sini. Wus wus wus, gelontang-gelontang. Bersamaan Liu Gon juga merobek ruang untuk mencoba kabur. Fang Hu muncul menutup celah yang telah dirobek Liu Gon. Kapak Fang Hu langsung terayun. Kemudian mendarat di bahu Liu Gon. Kres-kres, gedebuk-gedebuk. Sialan kau, apa aku akan mati di sini? Tidak-tidak, aku harus tetap hidup, aku harus ke tempat adik orang gila ini. Melihat Liu Gon mencoba lari ke arah adiknya, Fang Hu tidak tinggal diam. Fang Hu dengan membabi buta menyerang Liu Gon dan Liu Ce yang ke sana. Ia tidak terlalu mempermasalahkannya, karena ia tahu Bai An bukanlah orang biasa. Ditambah jika adiknya sudah pulih beberapa persen, adiknya bisa dengan mudah membunuh Liu Ce. Ada yang datang.
Dengan cepat Bai An memasukkan busur panahnya, kemudian mengeluarkan pedang pusaka klan Bai. Bai An dapat merasakan kekuatan musuh yang jauh lebih kuat datang ke tempatnya. Wus wus wus, kurang ajar, teriak Liu Ce marah saat melihat Bai An membantai semua orang yang berada di dalam kapal, dan merasakan aura kuat dari ruangan formasi. Ada orang yang sudah membuka ruang tahanan. Liu Ce yakin jika Fang Hu kini dapat merasakan aura adiknya, karena mereka sengaja menggunakan artefak tingkat dewa untuk menutupi aura adik Fang Hu. Bai An melihat Liu Ce termenung, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tebasan Asyura, dentang-dentang, gelontang-gelontang, duar-duar. Karena tak siap, tangan Liu Ce yang tadi hancur kemudian tumbuh kembali akibat pil neraka, kini terpotong lagi untuk menahan tebasan Bai An. Kurang ajar, apa begini cara kalian bertarung seperti seorang pengecut? Mata Liu Ce memerah karena marah, karena diserang saat ia tidak siap. Bukankah kau yang lebih pengecut? Kau telah menggunakan seseorang sebagai sandera agar dapat membunuh kami. Terlebih lagi kekuatan kita jauh berbeda. Apa kau tidak tahu malu saat mengatakan aku pengecut? Kata Bai An dengan tawa mengejek. Matilah kau koreng basah. Liu Ce muncul di depan Bai An, dengan kaki kanan yang sudah hampir mengenai wajah Bai An. Bai An dengan cepat menghilang, kemudian muncul di belakang Liu Ce. Matilah kau panuh kadas kurap. Bai An mengayunkan pedangnya tanpa teknik apapun. Duar-duar, gelontang-gelontang, cetar-cetar. Liu Ce mampu menghindar, pedang Bai An hanya mengenai kapal, hal itu membuat kapal berguncang hebat. Namun anehnya, serangan yang meleset tadi tidak mampu membuat kapal rusak parah, serangan tersebut hanya membuat lubang kecil. Kapal ini sangat kuat, aku harus memilikinya. Bai An langsung menunjukkan wajah jengkelnya. Liu Ce yang melihat itu merasa jijik. Liu Ce muncul di depan Bai An sambil mengayunkan tangan ke dada Bai An. Matilah koreng akut. Bai An kembali menghilang, kemudian muncul lagi di depan Liu Ce sambil mengayunkan pedangnya. Tebasan Asyura. Sialan, ternyata dugaanku benar, ia menguasai hukum ruang dan waktu. Menguasai hukum ruang dan waktu sama dengan bisa berteleportasi. Liu Ce bergumam jengkel. Karena sekuat apapun dia, jika ia melawan orang yang menguasai hukum ruang dan waktu, maka itu akan sia-sia. Liu Ce langsung memiringkan kepala dan bahunya ke kanan, untuk menghindari serangan Bai An. Kres-kres, gelodak-gelodak. Bahu kiri Liu Ce menganga lebar saat terkena tebasan dari Bai An. Seakan kurang puas, Bai An mengayunkan pedangnya. Tapi terlambat, karena Liu Ce sudah mundur lebih dulu. Bai An kembali menghilang dan muncul di depan Liu Ce. Pedang Bai An hanya berjarak setengah meter dari kepala Liu Ce. Gedebuk-gedebuk, gelontang-gelontang. Bai An langsung mundur 5 meter saat serangannya ditangkis. Nyonya, kenapa kau menghalangiku? Tanya Bai An cukup bingung. Karena Bai An juga tidak merasakan niat jahat dari wanita tersebut. Jadi ia tidak perlu waspada. Nak, kau istirahat saja dulu. Biarkan aku yang mengurusnya. Kata wanita itu ada niat tersembunyi yang sangat mengerikan. Bai An dapat melihat dari tatapan matanya, saat menatap Liu Ce yang kini bergetar ketakutan. Liu Ce pernah ikut menyiksa adik dari Fang Hu kini sadar, jika ia tidak cepat-cepat bunuh diri, maka ia akan merasakan siksaan yang tak bisa Liu Ce bayangkan. Dengan cepat Liu Ce mengeluarkan belati dari cincin penyimpanannya, kemudian merangkak untuk mengambil belati yang jatuh dari tangan kanannya. Liu Ce menjatuhkannya karena saking paniknya, bercampur teror dari wanita yang kini melangkah ke arahnya. Jangan mendekat, teriak Liu Ce perlahan mundur saat melihat adik Fang Hu sudah menginjak belati tersebut. Bai An melihat kejadian di depan matanya langsung bergumam dalam hati. Sifat wanita ini sama dengan bibi dan Xiaer jika marah. Bai An langsung tersenyum kecut. Pandangan Bai An mengarah ke arah Pixiu yang sedang membawa Lang Zai. Melihat Lang Zai terluka parah dengan cepat Bai An menghilang. Tak lama ia muncul di samping Pixiu. Apa yang terjadi? Pixiu langsung menceritakan pertarungan mereka dengan jenderal tingkat rendah, yang membuat Lang Zai terluka parah. Bai An langsung mengangguk.
Ikuti aku. Tanpa menunggu balasan, Bai An melesat ke dalam kapal perang besar tersebut. Pixiu tanpa banyak tanya langsung mengikuti Bai An. Setelah berada di ruangan tempat Bai An membebaskan adik Fang Hu, ia langsung membuka dunia jiwanya. Bawa dia masuk, ucap Bai An. Pixiu mengangguk lalu membawa Lang Zai masuk. Xiaer, maafkan aku merepotkanmu lagi, jika aku lebih kuat dan bisa membuat pil tingkat 3. Aku tidak akan merepotkanmu, kata Bai An dengan rasa bersalah campur malu, karena ia selalu bergantung kepadamu Xiaer. Tidak apa-apa kakak Bai An, walau kekuatanmu sampai puncak di dunia ini atau setara dewa penguasa, kau tidak akan bisa membuat pil tingkat 3. Elemen apimu juga baru di tingkat 2 awal. Untuk membuat pil tingkat 3 awal saja elemen apimu harus sampai tingkat 3 puncak. Mendengar pengertian dan penjelasan Mu Xiaer, Bai An mengangguk, sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Setelah membawa Lang Zai masuk, Pixiu langsung keluar dengan wajah bersalah. Bai An langsung menepuk pundak Pixiu. Nasib seseorang tidak ada yang mengetahuinya, jadi jangan pernah salahkan dirimu, kata Bai An mencoba menghilangkan rasa bersalah Pixiu. Terima, kata Pixiu terpotong akibat suara teriakan menggema cukup keras. Siapa wanita itu tuan muda? Aku merasakan kekuatannya lebih tinggi dari saudara Fang Hu, tanya Pixiu. Dia adalah adik Fang Hu, jangan pernah membuat wanita marah atau kau akan menderita seperti pria tua itu, kata Bai An memperingati Pixiu. Pixiu mengangguk. Mereka berdua kemudian keluar. Saat sampai di luar, Bai An dan Pixiu melihat kejadian mengerikan, yang membuat Bai An langsung mengalihkan pandangannya merasa ngeri. Kulit tubuh Liu Ce dikuliti oleh adik Fang Hu menggunakan belati yang Liu Ce keluarkan. Sementara di tempat Fang Hu, ia langsung tersenyum saat melihat adiknya telah keluar dan sedang menyiksa Liu Ce. Tapi tubuh Fang Hu tiba-tiba berkeringat dingin saat melihat Liu Ce disiksa. Fang Hu kemudian menyeret tubuh Panglima Gon menuju ke tempat adiknya. Wus wus wus. Saat sedang asik menyiksa Liu Ce yang kini kultivasinya telah dilumpuhkan oleh adik Fang Hu, adik Fang Hu menatap ke arah kakaknya. Tak lama adik Fang Hu langsung menangis. Kakak, adik Fang Hu langsung berlari memeluk Fang Hu dan menangis terseduh-seduh. Wanita yang dingin tadi, kini sedang menangis seperti mengadu kepada kakaknya kalau ia telah disiksa. Fang Hu yang merasakan jika adiknya sudah tersiksa cukup lama, ia langsung mengepalkan tangannya erat hingga memerah. Tenanglah, mulai saat ini kakakmu dan Yu Fan akan menjagamu termasuk dengan Tuan Muda Bai An juga akan menjagamu. Kita semua sekeluarga akan bersatu membalas mereka semua. Mata Fang Hu sangat merah saat ia mengatakan hal tersebut. Tak lama matanya kembali normal menjadi hitam kehijauan. Mata Fang Hu menatap ke arah Bai An yang kini sedang menatap ke arah mereka. Fang Hu langsung berkata, terima kasih Tuan Muda. Tak ada yang dapat mendengar ucapan Fang Hu, karena ia mengucapkan kata terima kasih melalui telepati. Bai An hanya tersenyum. Ia melirik ke arah pertarungan yang hampir selesai dan kemenangan sudah di tangan mereka. Semua sudah dibantai habis oleh pengikut Fang Hu dan kultivator liar. Ada juga bala bantuan datang dari Pulau Donghan. Tepatnya kota Han, mereka mengirim pasukan elit saat mengetahui siapa yang bertarung. Tentu saja mereka tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena mengurangi musuh yang selalu mengganggu kota Han, membuat mereka bahagia karena dengan berkurangnya pasukan penguasa Liu Wang. Berarti untuk saat ini kota Han bisa hidup tentram. Apakah kalian akan membiarkan kedua orang ini? Tanya Bai An melihat Liu Gon dan Liu Ce pingsan karena tidak tahan merasakan rasa sakit. Xier, bunuh saja mereka dan kita bisa langsung pergi, kata Fang Hu melihat semakin banyak kapal yang datang untuk membantu mereka menangkap pasukan penguasa Liu Wang. Xier atau He Yuxi langsung mengangguk. Tangan He Yuxi langsung mengeluarkan hawa dingin, dan membekukan kedua orang yang terbaring lalu melambaikan tangannya. Kretek-kretek, gedebuk-gedebuk. Patung es Liu Gon dan Liu Ce langsung hancur. He Yuxi langsung berjalan ke arah Bai An. Terima kasih telah menyelamatkan dan membebaskanku.
Aku tidak akan melupakan kebaikan ini, kata He Yuxi menundukkan kepalanya sedikit untuk memberi hormat. Dengan cepat Bai An mengangkat kepalanya sambil melirik Fang Hu, untuk membantunya mengatakan sesuatu kepada He Yuxi. Tidak apa-apa, kita adalah keluarga, sesama keluarga harus saling membantu. Seakan mengerti arti tatapan Bai An. Dengan cepat Fang Hu menghampiri He Yuxi dan membisikkan sesuatu. Mata He Yuxi langsung membulat, kemudian melirik Bai An dengan senyum hangat. Nak, terima kasih telah membantu dan menyelamatkan suamiku Yu Fan. Aku berjanji jika kau membutuhkan sesuatu, maka jangan sungkan untuk meminta bantuan. Kata He Yuxi tersenyum lembut. Bai An melambaikan tangannya tanda menolak. Itu tidak perlu. Lebih baik kita pergi dari sini karena sudah semakin banyak orang yang datang, ucap Bai An mengalihkan pembicaraan. He Yuxi yang mengerti Bai An sedang mengalihkan pembicaraan, hanya tersenyum lembut sambil menganggukkan kepalanya. Wus wus wus, pemimpin, kata Po Hen datang memberikan hormat. Fang Hu mengangguk, bawa kapal ini. Kapal perang ini sudah menjadi milik kita, dan suruh orang-orangmu untuk merampas harta prajurit yang mati maupun yang hidup, dan bawa semua kapal-kapal yang masih bagus untuk dijual. Po Hen langsung mengangguk kemudian pergi. Sebenarnya Fang Hu tidak ingin merampas harta tersebut, tapi karena disuruh Bai An, jadi ia terpaksa mengatakan hal itu kepada Po Hen. Sebenarnya Fang Hu tidak ingin merampas harta tersebut, tapi ini karena paksaan dari Bai An. Jadi ia terpaksa mengatakan hal itu kepada Po Hen. Fang Hu juga melihat orang-orang yang datang membantu, sebenarnya bukan niat membantu, tapi mengambil harta para prajurit yang telah mati. Jadi ia cukup geram, karena para pengikutnya yang telah bertarung mati-matian, tapi para kultivator liar yang baru datang langsung menjarah harta rampasan tersebut. Siapa yang tidak marah? Hanya pasukan wali kota saja yang terlihat tulus membantu. Kapal perang yang dinaiki oleh Bai An, Pixiu, Fang Hu dan He Yuxi mulai berjalan ke Pulau Donghan. Bai An kini berdua saja dengan Pixiu di ruangan yang cukup besar. Sedangkan Fang Hu dan He Yuxi membicarakan masalah pribadi di ruang sebelah. Bagaimana? Tanya Bai An sambil melirik Pixiu. Hehehe, dapat tuan muda, jawab Pixiu sambil terkekeh kecil. Pixiu kemudian mengayunkan tangannya, terlihat dua cincin penyimpanan tingkat tinggi dan tingkat menengah di tangan Pixiu, lalu memberikannya kepada Bai An. Bai An langsung mengambilnya sambil tersenyum bahagia. Cincin ini adalah milik Liu Gon dan Liu Ce. Bai An tadi sengaja menyuruh Pixiu membersihkan bekas serpihan es, dan menyuruhnya mengambil cincin penyimpanan milik mereka berdua. Bai An malu jika yang mengambil adalah dirinya, itu terlihat jika ia terlalu serakah. Karena Bai An juga menyuruh Fang Hu mengambil rampasan perang, untuk dibagi-bagi kepada orang yang ikut berperang. Ini tidak perlu dibagi rata, karena tidak ada yang mengetahuinya, gumam Bai An terkekeh kecil. Pixiu hanya bisa menggeleng melihat kelakuan Bai An, yang sama seperti Chen Tian kakaknya. Tok-tok, Kulun Won. Sampurasun, Spada, Assalamualaikum. Tuan muda, apakah aku boleh masuk? Mendengar suara Fang Hu, Bai An langsung memasukkan cincin itu ke dalam cincin penyimpanannya kemudian berkata, masuklah. Fang Hu dan He Yuxi terlihat di balik pintu, kemudian berjalan masuk. Ada masalah serius yang perlu kami bicarakan. Tanpa basa-basi, setelah duduk Fang Hu langsung berkata sambil menatap Bai An dengan serius. Bai An dan Pixiu ikut menjadi serius. Sedangkan He Yuxi hanya tersenyum lucu melihat tingkah ketiganya. Sier, katakanlah apa masalah yang ingin kamu beritahukan. Karena aku juga penasaran, kata Fang Hu kini menatap He Yuxi. He Yuxi mengangguk, kakak tahu mengapa aku tiba-tiba menghilang dan bisa ditangkap? Tentu saja aku tidak tahu. Kamu belum memberitahukannya Sier, dengus Fang Hu. He Yuxi langsung tertawa kecil. Saat aku berusaha mencari tahu di mana kakak Fan disembunyikan oleh Liu Wang, dan pemimpin kelompok teratai hitam. Namun aku tiba-tiba dihadang oleh seseorang berjubah hitam, dengan lambang teratai hitam yang tidak pernah aku lihat sebelumnya.
Bahkan lambang kelopak teratai yang mekar di jubahnya, membuatku takut saat itu, bersamaan dengan 3 api di tengah-tengahnya. Saat ia membuka jubahnya, aku melihat jika orang itu jauh lebih muda dariku. Ia tersenyum kemudian menyuruhku untuk tidak mendatangi markas teratai hitam. Tapi aku dengan tegas menolak. Hingga terjadi pertarungan, tapi kurang dari 10 detik saat aku menyerangnya. Aku langsung kalah telak. Tak lama, pemimpin teratai hitam datang dan memberi hormat kepada pemuda tersebut dengan sebutan Tuan Muda. Namun pemuda itu menolak dipanggil Tuan Muda, dia menyuruh orang itu memanggilnya tangan kanan saja, setelah itu pemuda itu menghilang. Dari sana aku mengetahui jika pemimpin teratai hitam saat ini hanyalah kedok saja. Aku tidak mengetahui apa niat mereka sebenarnya, kata Heyusi panjang lebar. Fang Hu hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, siapapun mereka, aku tetap akan membunuhnya, karena sekarang kita bertiga telah berkumpul lagi. Dengan kekuatanmu dan Yufan yang setara, dan aku hanya berada 1 tingkat di bawahmu. Jika kita bersatu, maka aku yakin kita pasti bisa menang. Terlebih lagi ada penguasa Jingxin yang pasti membantu. Raut wajah Fang Hu sangat yakin dengan kata-katanya. Tapi berbeda dengan Bai An, ia memikirkan jika Heyusi saja kalah kurang dari 10 detik, maka kekuatan orang itu melebihi tingkat tertinggi di dunia ini. Pikir Bai An, apa kau mengetahui tingkat pemuda tersebut? Nyonya Si, tanya Bai An. Yusi langsung tersenyum karena Bai An cukup pintar bertanya seperti yang ia tunggu-tunggu. Berbeda dengan kakaknya, langsung saja tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke belakang. Aku tidak tahu pasti, tapi menurutku kekuatan tangan kanan Kaisar Dewa Kegelapan yang sebenarnya, itu melebihi tingkat tertinggi di dunia ini. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa menyembunyikan diri dari malapetaka semesta, sehingga mampu bertahan sampai saat ini. Fang Hu langsung berdiri saat mendengar ucapan Heyusi. Bagaimana tidak, jika melebihi tingkat tertinggi di dunia ini, berarti orang itu setara dengan tingkat kekuatan dunia dewa. Jika seperti itu, 100 orang seperti kita pun tidak akan pernah bisa menang. Pikir Fang Hu kembali duduk dengan lemas. Berbeda dengan Bai An yang kini sedang merenung. Sebenarnya ia tidak merenung, lebih tepatnya sedang berkomunikasi dengan Mu Xiaer. Xiaer, apa orang yang mengintai kita dulu saat menghancurkan markas cabang teratai hitam, adalah orang yang sama dengan cerita Heyusi? Benar, itu adalah orang yang sama, jawab Mu Xiaer terlihat malas. Bai An langsung mengerutkan kening semakin bingung. Jika orang yang sama, mengapa ia tidak muncul saat itu, tanya Bai An heran. Apa kau bodoh kakak Bai An, ia dapat merasakanku walau aku di dalam dunia jiwamu, sehingga ia sangat berhati-hati. Kekuatannya juga sangat besar, tapi jangan menggunakan cara instan untuk meningkatkan kekuatan. Setelah itu Mu Xiaer langsung diam. Bai An kini tersadar, ia lupa jika Mu Xiaer adalah seorang dewi yang kekuatannya tidak ketahui Bai An. Bai An langsung tersenyum-senyum sendiri. Saat Pixiu melihat senyum Bai An, ia merasakan ada yang tidak beres dari senyum Bai An. Fang Hu dan Heyusi kini bingung, melihat Bai An senyum sendiri seperti orang gila. Tuan muda, kenapa kau tersenyum sendiri? Apa ada yang salah dari perkataan adikku tadi? Bai An langsung tersadar saat mendengar pertanyaan Fang Hu, ia sadar jika ada orang di sekelilingnya. Hal itu membuatnya cukup malu karena tersenyum-senyum sendiri. Kau tidak perlu khawatir saudara Fang, aku ada orang yang bisa mengatasinya, dan aku akan menemuinya di kota Han hari ini. Fang Hu dan Heyusi tidak percaya dengan perkataan Bai An. Mereka berdua menatap Bai An lekat-lekat, apakah ada kebohongan? Namun mereka tidak melihat adanya kebohongan dari Bai An. Mereka berdua hanya bisa mengangguk untuk saat ini. Walau masih ada ketidakpercayaan di hati mereka berdua dengan ucapan Bai An. Bai An hanya tersenyum tipis, ia tidak peduli dengan mereka berdua mau percaya atau tidak. Yang penting ia sudah berkata jujur. Tunggu saja aku di sana saudara Long Yuan, dan suruh orang yang menjadi anak angkatmu menyamar agar ia tidak diketahui. Jawab Bai An.
Kini mereka tahu mengapa ia tadi tersenyum sendiri, karena Long Yuan mengabari jika ia sudah sampai. Flashback. Ayah angkat, aku merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi di tengah laut, dekat dengan Pulau Donghan dan benua Hangchen, ucap Jing San tiba-tiba. Mendengar hal itu, Long Yuan langsung menyebarkan auranya agar bisa merasakan siapa yang bertarung, tapi tidak bisa sampai ke sana. Karena jarak mereka terlalu jauh. Ayo kita percepat perjalanannya. Jing San mengangguk kepada Long Yuan, kemudian Jing San melambaikan tangannya ke arah tubuh Long Yuan. Melihat tubuhnya ditutupi oleh energi Jing San, Long Yuan langsung mengangguk. Tak menunggu lama, Jing San membawa Long Yuan terbang dengan kecepatan penuhnya di atas awan. Wus wus wus. 30 menit berlalu, saat ini Long Yuan dan Jing San turun sebelum mencapai gerbang kota Han. Mereka berdua terbang menyeberangi laut juga. Long Yuan langsung diam setelah ia diturunkan, karena ia akan menghubungi Bai An sudah sampai atau belum. Atau juga saat ini Bai An lah yang sedang bertarung itu. Jadi ia ingin mendapatkan informasi lebih dulu, agar tidak bertindak sembarangan. Tuan muda, kau ada di mana? Aku dan anak angkatku telah sampai. Jika yang bertarung itu adalah kau, aku akan ke sana untuk membantu tuan muda. Karena anak angkatku sangat kuat, bahkan melebihi tingkat tertinggi di dunia ini. Tanya Long Yuan dengan nada khawatir, ia takut Bai An kenapa-kenapa. Sampai-sampai ia tak sengaja memberitahu jika mempunyai anak angkat yang sangat kuat. Bai An pasti akan bertanya, dari mana ia mendapatkan anak angkat sekuat itu. Karena Long Yuan baru saja datang. Tidak mungkin juga ada ahli kuat yang mau menjadi anak angkatnya. Tak lama kemudian, ia mendengar sebuah jawaban bercampur senyuman, yang cukup menyeramkan bagi Long Yuan. Tunggu saja aku di sana saudara Long Yuan, dan suruh orang yang menjadi anak angkatmu menyamar agar ia tidak diketahui. Jawab Bai An. Flashback tamat. Baiklah tuan muda, setelah aku menemukan penginapan, aku akan memberitahumu nama penginapan tempatku berada. Jawab Long Yuan sedikit terbata-bata bercampur merinding. Melihat Long Yuan yang merinding, Jing San heran lalu bertanya, ada apa ayah angkat? Lamunan Long Yuan seketika tersadar. Tidak apa-apa, ayo kita cari penginapan. Aku sudah mengabari tuan muda jika kita disuruh menunggu. Jing San semakin curiga melihat gelagat Long Yuan kemudian bergumam. Ada apa dengan ayah angkat, kenapa ia setakut itu kepada tuan mudanya? Ini baru pertama kalinya aku melihat ia setakut ini. Long Yuan berjalan ke arah gerbang kota Han sambil melamunkan kesalahannya, saat mengatakan jika Jing San anak angkatnya melebihi tingkat kekuatan dunia ini. Saat sudah mencapai gerbang kota Han, Long Yuan dan Jing San tidak dimintai biaya apapun, mereka hanya melihat identitas saja. Maaf, bisakah saya melihat identitas Anda? Saya takut jika Anda adalah musuh kota Han. Secara terang-terangan namun sopan, penjaga kota Han menyapa Long Yuan dan Jing San. Jing San langsung maju kemudian melemparkan identitas klan cabang Jing yang ada di kota ini. Penjaga kota langsung membungkuk hormat, silahkan tuan dan tuan muda. Long Yuan hanya mengangguk kecil, untuk Jing San hanya diam saja. Mereka terus berlalu masuk. Siapa orang ini? Kenapa komandan menunduk hormat? Wali kota pernah bilang, kita tidak boleh terlihat lemah kepada kawan maupun lawan, tanya komandan itu kepada temannya. Ia baru saja datang dan melihat kejadian itu, jadi karena penasaran, ia langsung bertanya sambil memberi peringatan. Komandan A langsung melirik Komandan B yang bertanya sambil menghela nafas panjang. Jika kau melihat token identitasnya, maka kau juga akan melakukan hal yang sama denganku. Jawab Komandan A. Komandan B langsung mengerutkan keningnya. Memang apa identitas orang tua dan pemuda itu? Tanya Komandan B penasaran. Komandan A langsung melihat kiri kanan, kemudian berbisik. Dari tokennya, walau disembunyikan cukup baik, aku sangat mengenal token-token identitas klan Jing. Tadi aku melihat ada lambang pusat di token klan Jing orang tua itu. Jadi aku menduga,
Ia adalah seorang tetua pusat benua Jingxin. Tubuh Komandan B langsung bergetar sesaat sambil menatap tajam Komandan A. Ia melihat Komandan A sangat serius, membuatnya semakin berkeringat dingin. Aku harus memberitahukan ini kepada wali kota, jika ada tetua klan pusat Jing sedang berkunjung, gumam Komandan B kemudian lari. Apakah ini Pulau Donghan, dan hanya ada satu di kota ini yaitu kota Han. Sangat indah jika dilihat dari dekat, kata Bai An. Dengan cepat ia turun disusul oleh Lin Sui, He Yuxi, Fang Hu, Pixiu bersama Chu Jia yang kini digendongannya. Aner, apa benar yang kau ucapkan tadi? Tanya Lin Sui. Ini sudah ratusan kalinya Lin Sui bertanya seperti ini. Tadi saat Bai An bertemu dengan bibinya Lin Sui. Lin Sui terus mendesak Bai An untuk menjawab pertanyaannya. Saat Bai An memberitahu semua dengan jujur. Kini Lin Sui terus-menerus bertanya tentang orang kuat yang Bai An ceritakan. Jika kau tidak percaya ya sudah. Aku tidak memaksamu untuk percaya bibi. Jawab Bai An dengan sedikit jengkel. Lin Sui dan He Yuxi langsung terkekeh melihat Bai An sedikit jengkel. Untuk Fang Hu hanya menggelengkan kepalanya saja. Ia tahu ini pasti ulah He Yuxi untuk meminta bantuan kepada Lin Sui untuk terus bertanya kepada Bai An. Agar langsung dijawab, tapi harapan kedua wanita itu sirna, karena saat ini Bai An selalu berkata lihat saat bertemu. Sudah, kita masuk ke kota saja dulu untuk istirahat, besoknya baru bertemu orang yang dimaksud oleh Nak Aner, kata He Yuxi menengahi. He Yuxi tidak mau memanggil Bai An dengan tuan muda, ia senang memanggil Bai An dengan sebutan Nak. Bai An hanya mengiyakan saja. Bai An mendengus saat mendengar perkataan He Yuxi, karena ia tahu ini perbuatan He Yuxi yang sekongkol dengan bibinya untuk terus mendesaknya. Bai An, Pixiu, Fang Hu berjalan lebih dulu. Untuk He Yuxi dan Lin Sui kini tertawa kecil di belakang. Di paling belakang Po Hen mengikuti, sambil membawa beberapa barang antik. Karena cincin penyimpanan mereka semua penuh, jadi Po Hen dan anak buahnya hanya bisa membawanya dengan tangan kosong. Bai An dan yang lainnya terus berjalan. Bai An dapat merasakan ada banyak mata mengintai mereka dari kejauhan. Tapi karena Bai An merasakan tidak ada niat apa-apa dari mereka, jadi Bai An membiarkannya saja. Sedangkan Fang Hu melirik ke arah utara sambil tersenyum, kemudian berkata melalui telepati. Kita akan bertemu nanti. Biarkan kami istirahat dulu. Baiklah, langsung saja datang ke kediaman wali kota Tuan. Setelah orang itu mengatakan hal itu, ia langsung menghilang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.